Ya, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menggenjot peran UMKM di sektor aquaculture dan agriculture melalui hilirisasi. Hal ini guna meningkatkan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Kementerian Koperasi dan UKM menggenjot pengembangan UMKM tanah air melalui hilirisasi, terutama dalam pengembangan produk di bidang aquaculture dan agriculture. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebutkan pentingnya proses hilirisasi tidak hanya tentang peningkatan nilai tambah, akan tetapi ini tentang mengubah paradigma ekspor bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Sehingga mendorong transformasi pembangunan ekonomi nasional ke arah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Hal ini disebutkan Teten seperti yang dilakukan negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, dan negara lainnya, di mana UMKM telah menjadi rantai pasok industri. Tercatat kontribusi sektor pertanian di tahun 2023 terhadap PDB sebesar Rp2.617 triliun atau 12,5%. Menko juga berkomitmen untuk memastikan bahwa ekosistem bisnis terjaga, contohnya melalui dukungan pembiayaan kepada koperasi Al-Ittifaq. Koperasi ini tidak hanya melakukan hilirisasi pertanian, tapi juga memberdayakan berbasis komunitas pesantren, berperan sebagai agregator dan distributor produk pertanian anggotanya. Nah, ini kemarin di Belanda dipuji, ya. Sekali lagi tadi Belanda itu pemain agriculture yang luar biasa. Nah, mereka tidak terpikir di Indonesia yang petaninya 0,3 hektar, ternyata dengan model Ittifaq itu bisa melahirkan produk yang standar. Di sisi lain, dalam upaya mendorong hilirisasi, Kementerian Koperasi dan UKM sedang membangun 11 rumah produksi bersama, termasuk 4 yang berfokus pada komoditas pertanian. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pengamat ekonomi KOR Indonesia menanggapi potensi pengembangan hilirisasi sektor agrikultur dan aquaculture di tanah air. Di mana setidaknya terdapat 3 syarat yang harus dilakukan dalam mewujudkan pengembangan UMKM di sektor agrikultur dan aquaculture. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan, hilirisasi yang awalnya pertambangan bisa diterapkan di sektor aquaculture dan agriculture dipandang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Faisal menyebutkan setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan hilirisasi agar UMKM masuk dalam rantai pasok. Pertama, standar spek harus memenuhi ekspektasi konsumen. Kedua, memiliki volume besar sehingga diperlukan peran agregator, di mana produk petani yang kecil dikumpulkan untuk bisa mensuplai ke industri besar, membangun inkubator, serta kemudahan sertifikasi dan lainnya. Sementara ketiga adalah kontinuitas, sehingga UMKM harus menyediakan suplai yang banyak dan kontinu. Jadi hilirisasi pertanian ini dekat sekali dengan kalau kita dengar green economy, ya, termasuk diantaranya circular economy, itu dekat sekali, ya. Nah, jadi itu. Nah, yang kedua juga yang perlu dipahami adalah bahwa kalau kita berbicara tadi sudah disebutkan perlunya rantai pasok dan sebagainya. Jadi bukan sekedar industri mikro yang harus produknya itu produk jadi, ya. Jadi namanya rantai pasok tuh kalau yang kita pahami selama ini industri mikro itu dia bikin keripik, bikin abon, bikin apa segala macam itu langsung jadi, terus pasarnya juga lokal. Nah, kalau hilirisasi juga kaitannya dengan rantai pasok, jadi artinya industri kecil itu juga bisa memproduksi barang antara.